Baik, terima kasih Baku Rukunua yang nalau putang jaga alam rancangan pasar yang damai. Kabe soko sake kesaku depo tua tuo maina mama udakon alangkum saya baru neo benua tanah pasir kang tungkot kampung migi emone lang kesempatan endo kakak sedikit bincang-bincang karena ada beberapa pertanyaan waktu lalu sudah lama sebenarnya, cuman kesempatan saya membuat video ini nggak ada ya. Baru sekali ini berkesempatan, mumpung istirahat juga wis dorong-dorong gerobak sawit tadi. Pertanyaan yang pernah saya dapat tuh beberapa waktu yang lalu ya, tentang pasir itu lagi ya, walaupun sudah pernah saya bahas juga, cuman dia bertanya apakah pasir itu kerajaannya baru terbentuk, apakah pasir itu terbentuk setelah ada kerajaan di abad ke-15 itu, karena kan kerajaan pasir katanya ada di abad ke-15 antara 1500 berapa, saya kurang hafal belakangnya, terbentuklah kerajaan pasir. Saya bilang benar kalau untuk kerajaannya, saya bilang ya. Itu sangat benar sekali, saya bilang catatan sejarah itu ya. Bahkan sejarah tentang terbentuknya kerajaan pasir itu ya, itu sampai kitab Negara Kartagama juga ada mencatat tentang wilayah pasir ya. Kemudian Belanda juga mencatat itu ada, benar saya bilang. Hanya saja saya katakan bahwa dulu di pasir ini masih belum dikenal dengan pasir, sebelum adanya bentuk kerajaan yang menjadi kesultanan ya, setelah Islam masuk ya, bahwa pasir ini sudah ada bentuk pemerintahan adatnya sejak zaman prasejarah berdasarkan Tempun Sentune Bang Tuo ya, di tetua-tua kami di daerah pasir ini ya, terutama kami di suku Migi ya, salah satunya kami di suku Migi ya. Walaupun memang dalam cerita itu dengan berbagai macam versi ya, karena cerita itu tidak ada pencatatan sejarahnya, karena menurut orang sekarang yang di era modern sekarang ini yang legal itu yang tercatat, padahal sesungguhnya Tempun Sentune, Sempuri, Legenda itu adalah satu catatan kolektif dari masa lalu yang berdasarkan suatu peristiwa-peristiwa masa lalu yang mereka catat dalam tutur dan tempun itu sesungguhnya. Jadi menurut pertama ya, menurut kami Migi dulu suatu bentuk pemerintahan itu sudah ada jauh-jauh, bukan jauh-jauhan ya, jauh masanya sebelum berdirinya kerajaan Pasir Belengkong atau kerajaan pasir. Nah, itu pertama berdasarkan tempun ini ya, di Utok Telake Wolo-Wolo itu, di sana ada suatu gunung ya, saya juga belum pernah ke sana.
pertama antara Utok Berito, Utok Penilo, dan Utok Telake itu ada suatu wilayah di situ. Itu kalau tidak salah hampir pertengahan Pulau Kalimantan gitu. Cuman agak jauh dari wilayah di bawah daripada daerah Gunung Meratus ya. Bukan Gunung Meratus yang satu, cuma jajaran gunung gitu. Punggung gunung itu di bawah ya. Situ pernah berdiri sebuah pemerintahan adat yang bernama Rekan Tatau, mentelok langit. Mana dibilang Rekan Tatau itu, Rekan itu adalah daerah Tatau itu luas yang kaya raya. Rekan Tatau luas dan kaya raya. Rekan itu kaya, Tatau itu luas, makmur. Itu banyak, itu istilah sebenarnya, banyak pengertiannya dalam istilah itu. Dia bisa dikatakan makmur, kaya raya, jaya atau ramai bisa juga. Untuk orang itu ya istilahnya sampai ke diumpamakan tuh membumbung tinggi, terkenal dan termasyhur kayak itu ya bentuk pemerintahan adat awalnya. Dan awal-awal terbentuknya pemerintahan adat itu adalah pada masa-masanya Itak Pun Mulung, Kakah Pun Mulung ya, gelar daripada Sang Hyang Wita Sang Hyang menurut kami orang Migi ya. Jadi pada masa Sang Hyang Wita dan Sang Hyang itu ya, benua Puromate ini terjadi suatu kericuhan, jamut sisat. Dimana kami orang Migi itu jamut sisat. Kenapa itu terjadi? Karena manusia dengan hewan ini tinggal satu rumah, satu tempat, sehingga terjadilah suatu kekisruhan, membawa daripada keinginan kemauan masing-masing. Ada saling bunuh, ada yang punyamu punyaku ya, nggak tahu milik orang, nggak tahu milik dia. Terjadi jakisru. Jadi dalam tepun itu begitu dunia ini jamut sisat, dunia primate ini jamut sisat, Sang Hyang Allah Ta'ala itu mendiwak koniu bitik Bataknya berupa burung disebut koniu mukas. Koniu mukas itu diturunkan ke bumi untuk menemui daripada Sang Hyang dan Sang Hyang Wita tadi itu, menyampaikan daripada hukum untuk mengatur atau hukum adat. Di hukum adatnya disampaikan kepada Sang Hyang dan Sang Hyang Wita tadi itu, disampaikan untuk mengatur manusia di dunia primate ini biar tidak kisruh. Disitulah muncul namanya hukum adat atau aturan-aturan dalam kehidupan, baik dengan sesama manusia dan dengan alam sekitarnya. Nah, bagaimana dengan hewan, tumbuhan dan sebagainya. Jadilah hukum adat. Hukum adat ini bila dilanggar akan ada namanya denda. Denda itulah yang menjadi suatu hukuman bagi para pelanggar. Nah, setelah diterapkan daripada hukum adat itu oleh Sang Hyang, atau kami sebenarnya nyebutnya
perempuan dulu ya, Sang Hyang Wita dan Sang Sangyang. Maka muncullah namanya suatu struktur pemerintahan istilah kita sekarang, atau dalam bahasa kami Migi itu tua-tuonya. Nah, muncul tua-tuonya itu timbullah namanya struktur pemerintahan, siapa yang dituakan, siapa yang diwakilkan, siapa yang utusan dan segala macam, adalah namanya struktur pemerintahan adat seperti tuan negeri itu adalah bahasa sekarang seperti raja. Kemudian penggawa, setelah penggawa kemudian ada namanya manti, ada namanya mandong, lalang ja, lalang alas ya, pengirak ombak, pengirak tahun, dan banyak lagi. Kemudian ada lagi yang tokoh-tokoh yang dituakan seperti pengewara atau dia pemuka dalam ritual keagamaan. Kemudian ada juga muluk, penggadik. Kemudian di bidang perempuan seperti sandro. Kemudian bidan sandro tadi, sandro itu laki-laki ya, bidan itu perempuan. Nah di situ muncullah sistem-sistem seperti itu. Akhirnya dengan adanya sistem-sistem seperti itu terbentuklah namanya pemerintahan adat dalam istilah kita sekarang ya. Dulu ada istilah tersendiri mungkin ya, kita bahasa halusnya kurang begitu paham juga. Nah setelah adanya pemerintahan adat tuh ya, setelah adanya hukum, muncul namanya penyuntiron. Penyuntiron itu adalah silsilah dalam kekeluargaan, sehingga kita tahu mana yang orang tua, mana yang bapak, mana yang ibu, mana kakek, mana nenek dalam bahasa sekarang, ine, uma, dato, nenek, itak, kakah ya, buyut, bokut, ningking ngalau, terpak, daluk, drian, padang, dridi, oi bilang kami itu. Nah, timbullah silsilah itu. Nah, begitu misalnya silsilah itu timbul, struktur pemerintahan timbul, yang ditua-tuakan timbul pula lah namanya gelar. Gelar yang dituakan seperti datu, nalau, darah ape, sumping, andir, palai, andir, timbullah namanya. Makanya pada masa dulu tuh ada tempun namanya datu walu, nalau walu, darah walu, apen walu. Nah itu dalam tempun. Maka setelah itu turun temurun dipegang oleh orang-orang benua rekan tatau tadi, sampai kepada masa laluk, datu laluk, sampai kepada datu putih songkok, sampai kepada sumping ape, sumping, sampai kepada nalau, sampai kepada sumping, sampai kepada andir palai, kemudian turun lagi kepada lintung dan talin. Setelah masa lintung talin itu timbul suatu sedak bala bilang kami itu, membuat kehancuran negeri itu, sehingga menimbulkan korban jiwa yang hampir memusnahkan negeri. Daripada lintung talin
yang namanya Padang Kero itu sekarang daerah Semunte. Sejak itu pemerintahan adat itu bukan lenyap ya, terputus. Telah terputus. Begitu anak keturunan daripada Lintung dan Talin tadi mengungsi daripada Padang Kero. Soalnya kalau diceritakan kenapa dikatakan Padang Kero itu panjang, cuman bisa sampai 4-5 jam kita bercerita tentang itu. Ke daerah namanya Batu Botuk. Daerah Batu Botuk itu dia membawa kerbau putih, anak keturunan daripada Lintung Talin tadi. Jadi siapa yang mempunyai keturunan orang tua Lintung dan Talin tadi adalah Talinnya, karena keturunan Lintung itu habis terbunuh waktu perang bala di Kero. Jadi Lintung dan Talin ini bersaudara. Lintung daripada tuan negerinya ya, Talin daripada wakilnya, istilahnya kita sekarang gitu. Nah, anak Talin inilah yang kemudian ke Batu Botuk, nah, membawa keluarganya dan anak istrinya. Belum punya anak waktu itu, masih dia dengan istrinya. Di sana dia membawa kerbau putih yang dikenal banyak orang bernama Ukop. Makanya tuan ini dikatakan kakak Ukop, atau yang memiliki si Ukop. Keturunan daripada Talin tadi bernama Pego. Nah, dari Pego inilah muncul istilahnya namanya kerajaan tadi yang bernama Kerajaan Sedu dan Rengas. Sedu dan Rengas itu semuanya sungai ya. Itu sampai di situ tetap masih pada awal-awal itu menggunakan daripada gelar tetua leluhurnya seperti Datu, Nalau, dan setelah muncul kerajaan gelar itu pun biasanya tidak digunakan lagi, karena anak keturunan daripada raja-raja yang belakangan itu bukan daripada orang asli, yang suku asli daripada di Pasir tadi ya. Jadi jauh sebelum, kalau berdasarkan Tempun itu, jauh sebelum adanya kerajaan yang tercatat abad ke-15 itu, di Pasir ini sudah ada namanya pemerintahan adat, bahkan sempat mempunyai 8 wilayah saking luasnya, mulai daripada Tebalung ya, mulai daripada sampai ke Bukit Payak, Batu Botuk ya, kemudian Pematak atau Petebat, kemudian sampai ke Migi ya, Adak, Telake, kemudian ke Balik ya. Itu sempat menjadi wilayah kepemimpinan daripada kerajaan adat di Pasir dulu. Dan wilayah itu yang membentuk itu ada pada masa Lintung Talin sempat membagi sapi ini berdasarkan Tempun kami
ulun migi ya. Biasanya setiap suku-suku yang ada di pasir ini mempunyai versinya masing-masing. Nah, itu singkatnya untuk menjawab pertanyaan apakah pasir ini benar pemerintahan kerajaannya baru muncul di abad ke-15. Kalau kerajaannya benar ya, cuman bentuk pemerintahan itu jauh sebelum abad ke-15 tuh sudah ada berdasarkan tempun sempuri daripada tua-tua kami ya. Oke, itu aja mungkin dari saya untuk menjawab pertanyaan. Jadi itu singkat ya, karena saya sendiri enggak pandai menata kata-katanya dalam bersempuri itu, dalam tempun itu, sehingga mungkin kadang-kadang loncat sana loncat sini karena saya tidak punya ilmu pengetahuan mengenai tata bahasa dan bercerita itu. Jadi sekian dari saya, ini hanya sebagai bahan sempuri, bukan yang paling benar, dan ini hanya versi dari kami ulut migi ya. Dan saya bukan yang itu yang sudah paling benar atau paling pasti itu sudah bisa dipegang, karena banyak juga versi-versi yang lain. Tabe dan saya nala putang jaga alam ente kaya ngerampit duo ampun maaf beliau depo tua nama mama itak akon dopo akum saya baru neo benua tanah pasir antong kamu migi salam budaya tabe selalu taka.